Halo milenial, kembali lagi bersama saya Akbar Wirawan dalam program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada episode kali ini topik yang akan kita bahas yaitu Cyber Army dan Computer Emergency Response Team atau disingkat dengan CERT. Kedua aspek ini merupakan elemen penting dalam upaya mengantisipasi ancaman. Secara umum, keduanya merupakan sosok penting dalam mencegah adanya ancaman yang saat ini terus berkembang. Terlebih, eksistensi ancaman yang tidak kasat mata atau memanfaatkan kemajuan teknologi. Maka kehadiran Cyber Army dan Computer Emergency Response Team penting untuk menangkal ancaman tersebut. Dua elemen tersebut sangat penting untuk memberikan rasa aman, mengingat keduanya memiliki peran yang hampir serupa. Terlebih di sektor militer, ancaman yang hadir bukan lagi mengarah kepada ancaman yang sifatnya konvensional, melainkan mengarah ke arah ancaman non-militer. Seperti misalnya, serangan dari aktor non-negara yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengganggu kedaulatan negara. Maka untuk memahami lebih dalam mengenai hal ini, kami sudah melakukan wawancara secara eksklusif dengan Brigjen TNI Irot Soni Edi selaku Komandan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya mencakup ancaman militer, melainkan juga non-militer, yakni ancaman cyber. Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah perspektif perang dari yang konvensional atau menggunakan senjata menuju perang di ruang cyber. Maka perang tentara cyber atau cyber army penting untuk mengantisipasi terjadinya perang cyber atau cyber war. Eksistensi tentara cyber sangat diperlukan, mengingat saat ini semua aktivitas manusia sudah beralih ke digital, sehingga data dan transaksi ekonomi disimpan dalam bentuk elektronik. Saat ini saya sedang bersama Bapak Brigjen TNI Irot Soni Edi selaku Komandan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin, terima kasih. Baik Pak, ini mungkin untuk lebih enak ngobrol kita enaknya lebih copot masker gimana Pak? Iya boleh? Boleh Pak? Iya. Baik. Supaya lebih fleksibel juga. Baik. Dalam episode kali ini kan kita akan membahas tentang Cyber Army Pak dan Computer Emergency Response Team Pak ya. Ya. Ini mungkin barangkali bisa dijelaskan lebih awal dulu kepada milenial. Secara umum sebenarnya seperti apa sih Pak cara kerja Cyber Army dalam menangkal serangan cyber yang mengancam kedaulatan negara Pak? Baik, terima kasih banyak Mas Asbar atas undangannya di Mata Milenial TV ini. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami selaku Komandan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat mewakili Angkatan Darat. Pada dasarnya dalam merespon ancaman cyber ini dan dalam memperkuat postur Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, kita selalu berangkat dari definisi ancaman. Ya. Baik itu apakah kita mengidentifikasi ancaman dan bagaimana kita mendefinisikan dan memetakan ancaman-ancaman cyber tersebut. Nah kalau kita bicara dalam konteks pertahanan negara ini kan ada 3 aspek yang perlu kita jaga, yaitu kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah. Nah dari sini kita mengidentifikasi bahwa ancaman cyber ini sudah masuk kepada ranah ancaman pertahanan negara, di mana ancaman pertahanan negara itu ada 3 macam. Ancaman bersifat militer, ancaman bersifat near militer, dan ancaman hibrida, yaitu kombinasi antara ancaman militer dan near militer. Mengapa ancaman cyber ini masuk dalam ranah ancaman hibrida? Ya karena saat ini sedang terjadi evolusi. Revolusi industri 4.0 menuju 5.0 dan pada akhirnya ke 6.0 di mana perbedaannya akan semakin cepat ya. Dan berbasis Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics, Clouds, dan lain-lain ya. Nah dan saat ini juga terjadi fenomena bahwa sudah terbentuk teater perang baru, yaitu teater perang cyber. Dan juga saat ini sedang terjadi evolusi ancaman cyber itu dari ancaman yang bersifat near militer menjadi ancaman militer. Karena beberapa negara besar sudah menyiapkan cyber army atau cyber command. Kemudian yang terakhir juga saat ini negara sedang menuju kepada era transformasi digital. Nah dari konteks fenomena lingkungan strategis dan teknologi informasi dan komunikasi, kita juga mengidentifikasi adanya ancaman cyber ini. Dan dalam ranah Angkatan Darat, ancaman itu ada 2 macam. Ancaman yang bersifat ancaman fisik yang menarget infrastruktur kritis
dan aset-aset kritis Angkatan Darat, dan yang juga sistem informasi terpusat atau sistem informasi terintegrasi Angkatan Darat. Kemudian yang kedua itu ancaman yang bersifat non-fisik. Ya, kalau kita bicara ancaman yang bersifat non-fisik ini adalah yang menarget kepada mindset. Kalau kita lingkup Angkatan Darat, berarti kan mindset pada prajurit di Angkatan Darat dengan berita-berita hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian, dan yang berusaha untuk disinformasi dan juga misinformasi, itu tujuannya untuk membelokkan mindset prajurit yang ujungnya dapat mengganggu profesionalisme prajurit. Nah, dari ancaman ini tentunya kita perlu merespon ancaman ini dengan penguatan konsep umum operasi dan juga dengan postur Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Kemudian diperkuat dengan sistem dan peralatan yang harus dipenuhi. Kalau kita bicara postur, maka ada 3 aspek yang diperkuat, yaitu kekuatannya, kemudian kemampuannya, dan gelar atau deployment. Kalau kekuatan ini kita meliputi di aspek personil, kemudian aspek atau SDM, aspek organisasi, kemudian piranti lunak atau tata kelolanya, kemudian aspek material, kemudian aspek research and development-nya. Kemudian dari aspek kemampuan kita tingkatkan profesionalisme prajurit dalam aspek cyber, kemudian dan persandian, kemudian di aspek pendidikan dan latihannya, ya, itu kita perkuat. Kemudian dari aspek deployment atau gelar, itu dari kita menggelar kekuatan kewilayahan dari aspek sandi dan cyber ini sampai ke wilayah kodam-kodam. Dari terpusat di Angkatan Darat dan kodam-kodam, dan kita perkuat dengan sistem dan teknologinya juga. Jadi ada 3 hal, yaitu yang menjadi prioritas penguatan aspek SDM, proses, dan teknologinya. Artinya kan dari sudut pandang Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat kan melihat ancamannya terbagi menjadi 2, Pak ya? Ya. Ancaman yang menyerang kepada fisik dan non-fisik. Ya, betul. Yang menyerang kepada mindset. Betul. Kalau misalkan yang dimaksud dengan yang non-fisik, itu maksudnya bagaimana Pak? Berarti yang kayak hoax itu juga menjadi ancaman bagi cyber emergency response team Angkatan Darat, begitu Pak? Ya, betul sekali. Baik. Ya. Itu kan berarti kan cakupannya yang dihadapi kan sangat luas Pak ya. Jadi tidak hanya kepada infrastruktur dan juga juga menyerang kepada ancaman konten, begitu kan? Ya, betul. Kalau misalkan soal kualifikasi yang harus dimiliki oleh SDM untuk menghadapi ancaman tersebut oleh tim cyber army yang dimiliki Angkatan Darat itu seperti apa Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan. Sesuai dengan alamiah organisasi Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, yaitu kita memiliki tugas pokok untuk mendukung fungsi sandi dan cyber dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Nah, kalau kita bicara fungsi dan sandi cyber ini, tentunya kita mengidentifikasi, mendefinisikan requirement atau kualifikasi personil seperti apa. Jadi sesuai dengan alamiah tugasnya, maka tugas kualifikasi untuk personil sandi dan cyber ini ada 3 aspek yang harus mereka miliki. Yang pertama, kita juga memiliki personil yang berbasis atau memiliki latar belakang intelijen. Karena kita bicara bahwa penguatan cyber ini tentunya harus diawaki oleh personil yang mempunyai latar belakang intuisi bagaimana merespon suatu permasalahan dan diperkuat dengan alat dan sistem. Kemudian kedua, personil yang memiliki latar belakang IT ya, atau teknologi informasi dan komunikasi, dan itu kita rekrut dari masyarakat yang memiliki background pendidikan IT, baik itu dari SMK maupun pendidikan umum dan university yang berbasis IT, itu nanti akan dijadikan perwira-perwira di Pusat. Artinya dari Angkatan Darat melakukan rekrutmen dan spotting mungkin ya kepada calon-calon rekrutmen potensial. Betul. Kita ada Bintara Talenta dan perwira sukarela, itu SPAPK juga kita didik untuk nantinya ke depan menjadi perwira-perwira Pusansiat. Dan satu lagi, kita perlu memiliki personel yang berbasis atau berbackground kualifikasi persandian. Karena persandian itu lingkup tugasnya juga khusus. Kalau jenis ancaman yang paling sering dihadapi dari Angkatan Darat itu yang bagaimana Pak? Apakah yang fisik atau yang non fisik? Dua-duanya. Dua-duanya Pak? Dua-duanya, ya. Itu jadi, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Pak? Ya, jadi memang kalau kita bicara ancaman cyber ini ada 2 potensi ancaman yang menjadi
concern dari Bapak Kasat dan Pusan Siat ini, yaitu ancaman yang bersifat fisik itu ya mengarah kepada infrastruktur kritis di Angkatan Darat. Kalau kita bicara infrastruktur kritis kan itu dari mulai sistem peristrikan, kemudian air, kemudian sistem seperti transportasi, kemudian perhubungan, komunikasi, itu juga menjadi ancaman. Dan juga ancaman yang terhadap sistem informasi Angkatan Darat. Kalau kita bicara sistem informasi kan ada sistem informasi intelijen, operasi, kemudian sistem informasi personil sampai ke teritorial, dan sistem informasi keuangan. Itu juga memiliki kerawanan terhadap serangan infrastruktur kritis. Di ancaman-ancaman itu sama halnya terhadap bentuk ancamannya seperti yang terjadi di ranah umum atau sipil, yaitu dari serangan-serangan yang bersifat malicious software atau malware, ada worm, ada virus, kemudian ada trojan, ya. Itu yang juga sering menyerang di tempat kita. Kemudian brute force untuk meretas password. Itu yang menyerang kepada fisik, Pak? Ya, itu ke fisik. Dan kalau yang ke non fisik itu yang tadi saya sampaikan menyerang kepada mindset prajurit yang berusaha untuk membelokkan mindset prajurit sesuai dengan keinginan dari pengirim pesan tersebut, dari aktor-aktor yang di balik layar yang berusaha untuk menyampaikan pesan tertentu agar mengikuti keinginan dari si pengirim pesan tersebut, yaitu berita-berita hoax, kemudian berita-berita akun palsu, kemudian itu kira-kira. Ketika pusat sandi dan cyber mendapatkan serangan gitu, Pak, itu bagaimana, Pak, reaksi atau mekanisme yang dilakukan untuk merespon ancaman tersebut? Kita dalam respon ancaman tersebut, pertama kita kan melakukan identifikasi terhadap ancaman tersebut dan kerawanan-kerawanan. Kemudian setelah itu kita melakukan proteksi, kemudian mendeteksi ancaman, kemudian merespon dan memitigasi. Nah, kita mengidentifikasi ancaman tersebut, kemudian setelah itu kita definisikan dan kita petakan. Setelah itu kita melakukan analisa keamanan ancaman tersebut atau ancaman keamanan di infrastruktur kritis Angkatan Darat. Kemudian setelah itu kita melakukan respon dengan memitigasi ancaman tersebut, dan kalau sudah terjadi gangguan atau serangan yang terkonfirmasi, kita melakukan juga recovery. Kemudian, nah kalau dari konteks ancaman non fisik, kita juga melakukan identifikasi dari asal serangan, kemudian dari konten serangan tersebut, kemudian kita segera melakukan upaya take down, kemudian dan sebenarnya di Pusan Siat itu dalam konteks menghadapi ancaman non fisik ini kita menganut asas 5C, ya. Dari mulai memberikan edukasi itu mengingatkan kalau seandainya ada di lingkungan prajurit yang terbawa dengan berita-berita bohong atau yang menyebarkan berita-berita yang bersifat hoax dan mereka dengan tidak sadar, kita mengingatkan. Kemudian kita melakukan persuasi juga. Selain edukasi, kita melakukan persuasi agar mereka, kita membantu mereka untuk menghapus konten-konten yang berdampak kepada image ke Angkatan Darat ini. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan upaya advokasi juga untuk membantu kalau seandainya terjadi di ranah pelanggaran di ranah ITE, kita membantu prajurit agar tidak terjerat undang-undang ITE. Kemudian kita melakukan mediasi juga. Mediasi itu kita membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di ranah cyber. Kemudian yang terakhir kita memberikan informasi kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan tepat dan benar. Pak Irot, kalau misalkan melihat dari peranan Tentara Nasional Indonesia sebagai elemen negara kan berperan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dalam konteks cyber, di peranan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat ini, skopnya ini nasional untuk Indonesia atau masih dalam lingkup lokal untuk di TNI sendiri, Pak? Kalau untuk Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat ini lingkupnya adalah
di lingkup Angkatan Darat. Belum Angkatan Darat. Karena kalau kita bicara lingkup Angkatan Darat itu adalah lingkup pembinaan. Baik. Pembinaan Angkatan Darat. Nah, kita untuk mendukung tugas pokok pembinaan di internal Angkatan Darat. Dalam perlindungannya itu ada kerjasama tidak Pak dengan pihak luar, mungkin dari jajaran samping atau mungkin dari pihak swasta atau pihak ketiga Pak? Salah satu prioritas perusahaan SIAT itu adalah penguatan komunitas. Komunitas. Memang kalau kita bicara penanganan ancaman cyber ini, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus bekerja sama. Karena memiliki domain masing-masing. Seperti contohnya kalau ada ranah serangan dari unsur sipil, itu kan ranahnya Cybercrime Polri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan cyber intelligence, dengan pihak-pihak, dengan BSSN, kita juga bekerja sama. Kemudian kita juga di situ dari aspek cyber ekonomi, cyber perbankan yang terkaitan dengan peretasan, mungkin yang kaitan dengan digital ekonomi, atau itu kita harus bekerjasama juga dengan pihak Menkominfo. Kemudian juga kalau cyber diplomasi itu kan ranahnya Kementerian Luar Negeri. Jadi dan kalau cyber defense adalah ranah kita. Nah, cyber defense kan kita punya komunitas juga dengan Sat Cyber TNI, kita juga bekerja sama. Kemudian juga dengan dalam hal ini juga BSSN sebagai pembina kebijakan cyber nasional. Kalau tantangan yang paling sering dihadapi bagaimana Pak? Yang membuat kayaknya jadi kewalahan gitu kan dalam menghadapi perang cyber ini Pak? Jadi ancaman cyber ini kan juga bersifat eskalatif ya. Dari yang sifatnya cyber security sampai menghadapi ancaman yang bersifat mungkin cyber warfare. Yang membedakan itu adalah skalanya. Ya. Skalanya. Kalau cyber security biasanya lingkupnya belum terlalu luas dan arahnya masih spesifik mungkin kepada satu infrastruktur. Tapi kalau ini sudah meluas, kalau sudah yang cyber warfare. Nah, sehingga dalam memitigasinya pun kita perlu mengakomodir the main IT resources. Jadi ada IT resources yang perlu kita integrasikan menjadi sebuah totalitas kemampuan yang di dalamnya termasuk kemampuan IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, kemudian Big Data, kemudian Clouds. Ini juga menjadi satu kekuatan yang harus kita bangun dalam rangka untuk merespon ancaman-ancaman yang bersifat lebih strategis. Ya. Jadi memang itu tergantung eskalasinya juga. Mungkin kalau